Halo Sobat Kereta, jumpa lagi dengan saya di channel Emma Haven Spur. Apa kabar Sobat semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kali ini, saya akan melaporkan upgrade jalur ganda Bogor-Sukabumi, tepatnya di Petak Bogor Paledang sampai stasiun Batu Tulis yang berjarak kurang lebih 6 km dengan berjalan. Perlu diketahui, jalur kereta api rute Bogor-Sukabumi memiliki nilai strategis karena antusiasme masyarakat Sukabumi dan Bogor yang begitu tinggi. Kembali beroperasi sehingga diprediksi akan menjadi kereta api dengan volume penumpang yang cukup padat. Oke, siapa yang sudah tidak sabar untuk melihat jalur kereta api double track ini menuju Sukabumi dan kembalinya dioperasikannya Bogor Sukabumi dengan kereta api. Mari kita lihat liputannya. Selamat menyaksikan. Ya kawan, sobat kereta, saya lagi mencoba untuk melihat perkembangan dari proyek double track dari segmen 1 ya, dari Bogor ke Cicurug. Saya sama kawan saya bernama Aska ya, Aska Relfans dari Bojong Bojong Gede. Sengaja kita mau janjian jam 7 dari Bojong sampai sini jam 7 pengen coba buat jalan kaki cuma sampai Batu Tulis. Karena proyek ini udah sampai ke Batu Tulis, sampai ke arah stasiun Ciomas, sampai Cigombong, dan terakhir di Cicurug. Jadi tetap ikuti perjalanan kita ya. Kak, semangat ya. Dia lagi puasa bro. Puasa Senin Kemis ya, kali aja kuat bikin kurus. Nah itu kondisi stasiun Paledang setelah dibongkar. Jadi kan dulunya awalnya cuma single track, jadi berupa halte, dan itu stasiun yang masih ada. Sekarang posisinya sudah dibangun 2 jalur, dan ini dulunya ada jalan di sini. Jalan dari belakang Matahari Square, dan ternyata dipotong oleh rel kereta api. Jadi untuk sementara sempat terputus di rel sebelah sana. Jadi kan di sana stasiun Bogor. Nah di sini tuh langsung dibikin 2 jalur plus dipasang gongsol. Emplasemen stasiun Paledang ini kan nanti ke sana tuh ke arah Sukabumi, dan ini dibikin spur buntu atau spur baduk. Jadi fungsinya untuk menyimpan rangkaian kereta. Jadi dulu tuh sebenarnya ini udah kayak halte, 1 jalur kayak halte, dan di situ juga stasiunnya juga sempat nerapin tiket biru ya dulu ya, tiket biru. Jadi kalau misalkan dari stasiun Bogor mau ke Sukabumi itu nggak bisa langsung naik dari Bogor, tapi harus naik di stasiun Paledang. Jaraknya tuh cuma berapa, nggak sampai 1 kilo, paling cuma 500 meter dari stasiun utama. Nah sekarang posisinya sudah 3 jalur, 2 jalur dan 1 spur baduk. Mungkin sampai stasiun Bogor pun akan dibikin 2 jalur, tapi entah kita mau mungkin akan dibongkar bangunan yang ini atau taman Topi Square ini. Yuk lanjut bang. Sinyal elektrik juga sudah dipasang. Oke guys, karena tadi itu sebetulnya dari kita ditegur petugas karena dari arah stasiun Bogor ke arah melewati stasiun Paledang sedang ada proyek, jadi kita dialihkan untuk lewat jalan umum. Dan ini saya tembusnya di Jalan Kantor Batu. Nah di Jalan Kantor Batu sudah ada perlintasan yang dipasang. Nanti kita lihat ke sana ya. Ternyata ada lori yang melintas juga. Nah, palang pintu perlintasan juga udah dipasang dan sudah dibangun JPL 4 dan perlintasanmu sudah dipasang. Nah ini tembusan jalan yang tadi ya.
Pak, Musapo, Ya. punten Pak. Nah ini stasiun Bogor Paledang yang tadi kita abadikan dari arah sana. Nah kita tadi sempat ditegur petugas di sana untuk mengalihkan jalan karena sedang ada proyek. Dan ini jalan Kantor Batu. Ini pemandangan sehari-hari yang dulu saya lihat di situ cuma satu jalur double track, dan sekarang space-nya sudah sebegini luas, dan perjalanan kereta api dari Bogor ke Sukabumi semakin bakal terrealisasi, semoga ya. Dan perjalanan kita lanjutkan ke arah selatan. Kita akan menuju ke Batu Tulis dari stasiun Paledang. Dan di sini ada satu gongsol yang dipasang. Ya, ini saya posisinya persis di belakang SMP 8 Kota Bogor, dan di sini juga udah dipasang sinyal ya. Dan di kanan kiri ini dipasang tembok pengaman ya. Jadi dulu waktu saya sekolah, saya sering banget lewat jalan sini kalau misalkan habis pulang sekolah, karena emang saya suka kereta api kan dulu kan. Nah, jadi jalurnya itu satu di sini. Ini masih ada tebing-tebing di sini dulu tuh. Jadi zamannya kereta api Bumi Gelis dengan kereta KRD yang masih rombeng ya dari Bogor Sukabumi. Nah kanan kiri ini dulu tuh kayak diapit sama tebing gitu, dan emang agak seperti celah sempit. Mas kan ngerasain nggak? Ngerasain. Waktu jalur ini masih satu ya? Masih yang dikatakan itu. Nah ini jembatan penyeberangan di atas. Dulu sempat ada jembatan penyeberangan juga. Jadi jembatan penyeberangan ini sudah ada dari dulu, cuma bentuknya nggak kayak gini. Bentuknya kayak jembatan besi tipis-tipis gitu. Ini kita mau ke arah jembatan Paledang yang terkenal itu. Jembatan Paledang yang pernah kecelakaan tahun berapa ya? Saya lupa. Pokoknya legendaris, dan dia tempatnya tuh apa ya, sempat terkenal juga, viral juga. Zamannya kereta Sukabumi masih ada. Oh iya guys, ini hari libur Nyepi ya, tanggal 20 tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 ya. Tanggal 3. Jadi saya sempetin buat nengokin jalur Sukabumi ini. Nah, di depan saya itu ada jembatan Paledang. Jadi di atas itu melintas Jalan Raya Paledang yang berada di dalam kota Bogor. Dan dulu jembatan Paledang ini sempat terkenal tahun 2000-an, pernah jadi saksi kecelakaan kereta api yang ada di sini. Kalau nggak salah mereka berangkat dari stasiun Bogor pada naik di atap, dan mereka terbentur atap kereta di sini. Ini kalau misalkan ada LA ini apa? Nggak kependekan ya? Enggak, itu udah tinggi. Udah tinggi ya? Udah diukur-ukur itu. Kayaknya masih agak pendek gitu. Rencananya emang. Jadi jembatan lama itu udah nggak ada ya, dibongkar. Dan parahnya saya belum nggak sempat buat ngebadiin jembatan yang lama. Itu udah kelihatan BTM. Nah ini jembatan Paledang yang sekarang kita lihat ya. Ini Masjid At-Taufik yang masih berdiri. Nah yang unik dari sini, sekitar 800 meter ke arah selatan itu ada wesel. Nah, wesel itu seperti ini formatnya. Kak, menurut lu kayak gimana nih Kak? Jadi ini relnya itu dari sana ya? Iya. Kan tadi ada sepur simpan, sepur baduk. Sepur baduk. Weselnya itu nggak langsung ke sini. Masuk dibikin ke sini dulu, baru ada wesel lagi untuk pindah ke jalur yang ke arah Sukabumi. Oh gitu. Jadi nanti si kereta tuh dari sepur simpan dia, tapi lumayan jauh ya? Jauh. Kalau nanti dibikin wesel baru apa enggaknya kurang tahu, cuma rencananya di Cikarang mungkin nanti. Jadi si rel itu dari sepur arah ke Sukabumi, dari sepur dari arah Sukabumi
berbelok ke sini. Dan ini jaraknya lumayan jauh dari stasiun Paledang. Ini posisi saya lagi ada di daerah Tanjakan Pala ya, Paledang. Dan pemandangan saat ini lagi bagus banget. Gunung Salaknya lagi jelas. Nanti penumpang kereta api ke Sukabumi bakal dimanjain sama pemandangan Gunung Salak ini. Cuma nanti kalau udah arah ke Cigombong sana, pemandangannya jadi berubah lagi. Gunung Salak nggak kayak gini lagi bentuknya. Nanti yang mendominasi itu Gunung Pangrango yang bakal kelihatan. Mantap ya, daripada terpasang. Guys, kita udah di belakang Bogor Trade Mall ya, atau BTM. Dan di sini kelihatan ada pekerja-pekerja proyek yang sedang ini yang saya ingat di sini, ini adalah daerah Bojonegneros ya. Jadi kalau dari Jalan Raya Juanda ini ada sebuah gang nyamping lewatin Mall BTM, dan di sini ada perintasan dulu sampai ke Kampung Bojonegneros. Nah, sampai ke Empang. Nah, di sini tuh dulu ada bukan perintasan ya, kayak jalan kampung gitu. Cuma sekarang udah dipotong. Jadi motor udah nggak bisa lewat. Seperti yang saya bilang, jalur Sukabumi ini bakal nyuguhin pemandangan yang keren banget. Ini daerah Empang ya. Ini Sungai Cipakancilan, bagian dari aliran Sungai Cisadane. Dan di sebelah sana tuh Gunung Pangrango kelihatan. Di sini nikungnya lumayan ya, radiusnya. Lengkungnya lumayan, jadi dia pakai gongsel. Tapi emang dari dulu sebelum double track juga udah, awal mula jalur selatan itu lintas Priangan dari arah Bogor itu memang di sini yang pertama gongsel itu di daerah Bojonegneros ya, di tepatnya di belakang BTM. Nah, ini jembatan Empang. Pemandangan Gunung Salaknya dan Jalan Raya Raden Saleh. Selepas dari BTM tadi, ini konon katanya adalah bekas dari halte jembatan Empang, Tanjakan Empang, maaf, Tanjakan Empang. Jadi dulu sempat ada halte di sini. Saya kurang hafal dengan kapan tidak beroperasinya, mulai tidak beroperasinya. Yang jelas mungkin dulu hanya tempat sekedar menaik turunkan penumpang. Di depan saya itu Gunung Pangrango ya, itu ke arah selatan sana. Jadi sebenarnya Gunung Pangrango itu posisinya ada di tenggara. Jadi rel itu berbelok lumayan tajam di daerah Bondongan. Alhamdulillah sekarang cukup cerah, jadi semua gunungnya kelihatan. Masih dengan teman saya Aska. Aska. Ini artefak ya, jadi sempat ada pemukiman di sini yang mepet sama rel. Ada mural-mural yang cukup sedih ya, mungkin. Selamat tinggal kampung halaman, sedih. Kampung kelahiran Nyeredet. Jadi Nyeredet itu seperti mengena dalam hati. Ini posisinya dari selatan ke utara. Kamera saya mengarah dari selatan ke utara. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau spot kereta api di sini lumayan keren ya. Cuma backgroundnya nanti BTM. Ini tikungannya lumayan. Ini gongsel, pemasangan gongsel kedua dari arah stasiun Bogor. Pemandangannya ya begini. Situasi kaum urban. Oke, lanjut. Teman-teman, di depan saya itu ada
apa viade ya, jembatan di atas rel. Jadi flyover mungkin ya, disebutnya flyover Bondongan. Jadi jalan itu dulu jalan yang bersejarah juga di Kota Bogor, cuma sekarang bangunan aslinya udah dibongkar dan dibikin bangunan baru. Jadi bisa kita lihat juga di depan kita tuh relnya seperti menurun lalu menanjak lagi. Ya, seperti inilah flyover Bondongan. Oke, sekitar 2 km kita berjalan ke arah selatan. Ini ada JPL 7 ya. Jadi JPL 7 ini berada di yang memotong jalan Lolongok. Jadi kalau dari arah jalan Bondongan di sebelah sana, dan di sini kita bisa tembus ke Empang. Nah, ini perlintasannya udah ada. Dan di sini tuh dulu masih padat banget sama perumahan. Dan sekarang space-nya udah lebar banget. Dan rumah-rumah di pinggir jalan sini udah jadi ketika rel masih satu tunggal ini, rumah-rumah itu masih di kiri kanan tuh masih mepet banget sama rel. Dan sekarang kondisinya udah jauh berbeda. Rel kereta api yang mendominasi pemandangan. Dan ini PJL-nya udah berdiri. Oke, sekarang lanjut. Nah, di depan saya sudah terlihat pos dari Bogor Nirwana Residen, lintasan kereta api yang dulu juga lingkungannya cukup sempit. Dan di sebelah kanan saya aliran Sungai Cisadane yang mengikuti jalur Bogor Sukabumi. Oke, saya udah ada di PJL 8. Ini PJL yang memotong jalur kereta di Bogor Nirwana Residen atau Jalan Deredet. Ya kawan, lepas dari PJL Bogor Nirwana Residen atau Jalan Deredet, nah ini terus jalan mengarah ke selatan. Dan di sini pemandangannya cakep. Jadi di sebelah kanan saya itu Gunung Salak, dan itu lagi cerah banget hari ini. Dan di depan sana itu Gunung Pangrango ya, Gunung Gede Pangrango. Jadi nanti teman-teman kalau mau spot kereta di sini juga keren, oke banget. Pinter-pinter cari spot aja. Ini pemandangan selepas dari PJL Bogor Nirwana Residen tadi. Masih ada kawan kita, Aska. Di sini spotnya menarik banget. Dia tikungan besar ya. Jadi view-nya kalau untuk motret kereta itu space-nya lumayan. Dapat rangkaian. Jadi satu ada tikungan es ya. Jadi sebelah sana tuh belokan dari kanan langsung belok ke kiri. Cuma sayang di sini kita harus cari spot tinggi buat dapetin view
seperti di tikungan Kalimanur tuh yang di Jogja itu hampir sama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tikungannya lumayan tajam ya. Jadi kalau kita motret kereta api dari sini, dipastikan hasilnya pasti bagus dan posisi pencahayaannya juga oke. Ya, kita tunggu sampai beroperasinya kereta api Sukabumi. Nah, teman-teman, saya coba ambil view dari sini. Itu Gunung Pangrango. Dan itu di depan saya Gunung Salak. Dan kita bayangin aja dulu ketika kereta api melintas di sini. Di sana ada lengkung yang lumayan tajam. Cuma saya agak kepotong di sini sama perumahan. Nah, teman-teman, posisi Tanah Merah ini dulunya perumahan-perumahan yang mepet dengan rel. Ini posisinya di daerah hampir menjelang sinyal masuk stasiun Batu Tulis. Jadi dulu di kanan kiri rel sebelah sini itu rumah yang benar-benar mepet dengan rel. Jadi sekarang kita bisa saksikan semuanya sudah dibongkar dan steril. Cuma ada beberapa tanah yang mungkin bukan tanah milik PT Kereta Api ya. Mungkin kanan kirinya masih space-nya tanah milik warga. Oh ya teman, ini spot lengkung es di belakang Istana Batu Tulis. Dan di sini dulu itu termasuk pemukiman yang padat tuh sebelah kiri. Jadi ini jurang langsung ke Sungai Cisadane. Dan di sini tuh dulu sangat rimbun. Nah, di atas itu Istana Batu Tulis. Jadi spot huntingnya lumayan keren di sini. Cuma agak sempit ya. Nah, lumayan tadi jalan kaki dari stasiun Bogor ke stasiun Batu Tulis sekitar 6 kilo ya. Jadi sebelum masuk stasiun Batu Tulis itu ada sebuah musola kecil di bawah rel. Dan itu udah ada. Dan di sini ada sumber mata air yang airnya seger banget. Nah, ini saya pengen coba cuci muka di sini karena lumayan jauh berkeringat. Terus ke bawah. Nah, ini musola yang ada tepat di bawah rel. Cuci muka. Hah? Ini tepatnya di bawah Istana Batu Tulis dan diapit sama rel kereta api di atas sana. Dulu sempat kesini, cuma belum ada toilet kayak gini. Kalau kita trekking dari Batu Tulis ke Bogor, ada musolanya juga nih. Oh ya, tadi kelewat kita lupa nyebutin itu sinyal muka stasiun Batu Tulis ya. Persis dekat musola di bawah ini. Dan ada papan lengkung juga di sini. Oke, lanjut kita ke Batu Tulis. Jadi stasiun Batu Tulis sudah deket di sana. Sekali tikungan langsung sampai. Ya teman-teman, kondisi relnya masih baru. Nah teman-teman, kalau misalkan ketemu rel coklat kayak gini tuh, dia berarti belum pernah dilindas oleh roda kereta api. Jadi semakin sering kereta api melintas di atas rel, maka akan membuat rel semakin mengkilap. Seperti ini contohnya. Dan pemandangan di depan itu Gunung Pangrango. Di depan sudah mulai masuk emplasmen stasiun Batu Tulis ya. Nah, itu di depan udah kelihatan Cafe Gumati, di bawahnya stasiun Batu Tulis. Terlihat juga ada kereta placer ya, mekanik.
Ini pekerja-pekerja yang ada di sekitar stasiun. Bro, masih kuat bro? Masih. Kuat ya. Ini jalan lumayan, lebih dari 6 kilo ya. Dari jam berapa kita jalan tadi? Jam 7 ya? 7 ya. Katanya dia pengen kurus, makanya gua ajak jalan. Nah, depan kita udah ada alat berat ya, Pleasure Endurer SR 1406. Ini fungsinya buat ngeratain rel. Lagi servis. Oke, akhirnya kita sampai di stasiun Batu Tulis ya. Nah, di stasiun Batu Tulis. Kondisi stasiunnya masih sama kayak dulu, bangunannya masih bangunan lama, bangunan zaman kolonial. Dan pintu perlintasannya sudah diganti. Dan di sebelah kanan, sebelah barat sudah dibuat bronjong, tembok-tembok beton untuk menahan longsoran. Karena sebelumnya tidak ada tembok penahan seperti ini dan rawan longsor. Karena akan double track, maka pondasinya diperkuat. Oke, kita lanjut ke sinyal keluarnya ya. Nah, ini saya berada di pinggir Jalan Raya Cipaku, Batu Tulis. Nah, di atas saya itu rel kereta, itu Cafe Gumati yang terkenal. Dan itu adalah jembatan beton yang sebelumnya adalah jembatan rangka biasa, peninggalan kolonial Belanda. Dan sekarang sudah diganti dengan jembatan beton ya. Kita nggak lewat atas karena banyak pekerjaan yang padat. Jadi kita lewat bawah. Nah, ini posisi di sebelah selatan stasiun Batu Tulis sedang ada pemasangan sinyal keluar atau sinyal masuk. Nah, ini jembatan yang tadi ya, jembatan yang tadi saya di bawah nge-shoot. Nah teman-teman, terlihat alat berat proyek sedang berada di tepian rel, dan di sana Gunung Salak terlihat tertutup kabut. Nah, ini perlintasan JPL 11 teman-teman. Nah, jadi double track baru sampai sini untuk Batu Tulis sampai ke Ciomas. Mungkin di bagian sana yang mungkin rutenya nggak terlalu berbelok seperti ini. Jadi ini kelihatan tadi berbelok, sangat berbelok sekali. Jadi mungkin masih sedang ditata kelengkungan gradien tikungannya. Oke. Jadi untuk hari ini kita sampai di sini. Selanjutnya nanti kita bisa tengok lagi jalur dari perlintasan Cipaku ini ke arah ke Ciomas. Ada uji coba tutup lintas. Cuma suaranya agak kurang besar ya. Ini guys cuma aja teman-teman, cuma uji coba. Ini hanya uji coba tutup pintu. Jadi nggak ada kereta yang lewat. Ini tepatnya di JPL 11 lagi ada percobaan buka tutup palang. Mati. Ya teman-teman, sekarang saya udah di Paku ya. Jadi
Untuk hari ini kita sampai sini dulu. Jadi tadi kita udah jalan sekitar 6 km dari stasiun Bogor menuju stasiun Batu Tulis, dan kita berakhir di JPA Cipaku. Jadi untuk ya nanti untuk jalur ke Ciamas, stasiun Batu Tulis ke Ciamas menyusul, kita di sini pun masih hati-hati karena banyak proyek-proyek yang alat berat masih berjalan di sini. Kita untuk akses masuk nggak sembarangan orang juga bisa masuk, dan kita juga harus izin juga gitu. Oke, tetap hati-hati dalam mengabadikan momen. Terima kasih, sampai jumpa.